Oke. Selesai. Bentar. Udah join semua tadi ini? Udah nggak sih kayaknya? Nggak ada lah, kita berapa? Udah join semua kah? Melza, Cila, Ila udah join? Udah. Udah. Devina, Luna, Vio, Halo. Angel, Kak Ila. Oke. Kita mulai ya. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar nih? Apakah Baik. semangat buat mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, Ibu. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, saya minta untuk memimpin doa pagi hari ini dulu. Siapa ketua kelasnya? Halo, ketua kelas. Atau perwakilan deh salah satu. Atau saya tunjuk? Saya, Bu. Oke, silakan Melza. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Melza. Lanjut. Kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Sebelum saya melakukan presensi nih, ada nggak temennya yang sekiranya belum join Meet? Coba dicek lagi. Apakah sudah join semua menurut kalian? Sudah join semua, Ibu. Oke, baik. Untuk memastikan ya, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Melza. Hadir, Ibu. Shira, Azelia. Hadir, Ibu. Lalu Lailatul. Hadir, Ibu. Devina. Hadir, Ibu. Luna. Hadir, Ibu. Viola. Hadir, Ibu. Angelin. Hadir, Ibu. Dan terakhir Yela Ulfa. Hadir, Ibu. Oke, join semua ya berarti. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya memulai materi pada hari ini, adakah dari kalian yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin saya membahas seputar sedikit tentang pewarnaan rambut. Ada yang bisa menyimpulkan pewarnaan rambut itu apa? Sedikit saja pengertiannya.
Ada yang belum jelas? Oke, karena saya baru menjelaskan sedikit ya, mungkin ada yang belum jelas. Tapi di sini apakah ada yang pernah mewarnai rambut bahkan sampai di bleaching? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, coba jelaskan pewarnaan rambut itu seperti apa sih, dan yang kamu rasakan saat pertama kali, first impression saat kamu pewarnaan rambut pertama kali. Apakah panas atau bagaimana? Baik, menurut saya pewarnaan rambut itu proses mengubah warna alami rambut dengan menggunakan bahan pewarna tertentu untuk bisa memperindah, terus bisa untuk menutupi uban, terus bisa juga untuk menciptakan tampilan baru pada rambut. Nah, untuk first impression saya waktu mewarnai rambut itu rambutnya sedikit agak kering ya, karena waktu itu dilakukan 2 kali proses bleaching, Ibu. Oke, baik, penjelasannya cukup baik. Iya, karena itu makanya kita kalau udah kena pewarnaan rambut ya, kita harus paling nggak kita hair mask setiap seminggu 2-3 kali. Oke, sekarang kita mulai untuk pemaparan materinya. Next slide. Oke, jadi yang pertama bisa dilihat itu merupakan tujuan pembelajaran. Pada materi pewarnaan rambut kali ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu nih beberapa hal penting yang menjadi dasar sebelum kita melakukan proses pewarnaan rambut. Jadi harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan sejarah perkembangan pewarnaan rambut, mulai dari penggunaan bahan-bahan alami pada zaman dahulu hingga munculnya produk pewarnaan modern yang kalian gunakan saat ini seperti Garnier, Revlon dan lain yang kalian bisa lakukan sendiri di rumah nih biasanya. Lalu selain itu tuh kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi klasifikasi pewarnaan rambut seperti pewarna sementara, semi permanen, demi permanen dan permanen. Beserta karakteristiknya masing-masing, karena setiap pewarna rambut itu punya karakteristiknya masing-masing. Dan kalian itu juga akan memahami konsep dasar pewarnaan rambut, termasuk bagaimana struktur rambut dia tuh memengaruhi hasil pewarnaan, serta faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan pewarnaan rambut. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari teori warna dalam pewarnaan rambut nih, seperti warna primer, sekunder, tersier, lalu komplementer, serta cara untuk menetralisir warna yang tidak diinginkan agar hasil pewarnaan itu sesuai dengan target yang kita harapkan. Dan yang terakhir, kalian juga akan memahami fungsi asam dan basa dalam pewarnaan rambut. Karena tingkat keasaman itu dan kebasaan itu, produk itu sangat mempengaruhi pembukaan kutikula rambut, sama penyerapan pigmen warna, serta ketahanan warna setelah proses pewarnaan selesai. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini saya rasa cukup jelas ya. Lanjut, kita akan membahas tentang pengertian pewarnaan rambut. Oke. Jadi pewarnaan rambut itu benar tadi yang sudah dijelaskan teman kalian, pewarnaan rambut itu merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengubah, menambahkan, memperbaiki, apalagi mempercantik bisa, maupun mempertegas warna alami rambut dengan menggunakan bahan pewarna tertentu. Lalu bahan pewarna tersebut itu berasal dari bahan alami seperti henna maupun bahan kimia juga bisa yang telah diformulasikan
khusus untuk kebutuhan tata rias rambut. Proses pewarnaan rambut itu tuh tidak hanya bertujuan untuk mengubah penampilan seseorang saja sebenarnya, tetapi juga dapat digunakan untuk menutupi uban, menyamarkan ketidaksempurnaan rambut, mengikuti perkembangan tren, serta membantu seseorang untuk mengekspresikan kepribadian dan gaya yang diinginkan. Dalam praktiknya itu, pewarnaan rambut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi kesehatan rambut dan kulit kepala. Pemilihan jenis pewarna itu juga penting sih, karena kadang kan kita juga nggak tahu ya, kadang kan kita pengen hasilnya permanen, ada juga yang pengen cepet luntur juga biar bisa cepet ganti warna gitu. Sama warna yang digunakan serta teknik aplikasi yang tepat akan menentukan keberhasilan hasil pewarnaan kita. Itu faktor itu. Jadi, oleh karena itu, seorang penata rambut seperti kita, seorang penata rambut perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang pewarnaan, teori warna, bahan pewarna, serta prosedur kerja yang aman agar hasil yang diperoleh tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga tetap menjaga kesehatan rambut pelanggan. Oke, untuk pengertian pewarnaan rambut, apakah ada pertanyaan atau cukup jelas? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Jelas Ibu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah pewarnaan rambut. Jadi, pewarnaan rambut itu udah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi bagian dari budaya serta simbol status sosial dari berbagai peradaban. Nah, pada awalnya itu manusia menggunakan bahan-bahan yang alami dari tumbuhan, mineral, dan hewan untuk mengubah warna rambut mereka. Tapi sekarang itu warna rambut itu udah pakai yang lebih modern gitu. Jadi selain pakai tumbuhan, pakai mineral dan hewan. Selanjutnya. Baik, di sini ada sejarah pewarnaannya. Di sini ada 3, yaitu zaman Mesir kuno, zaman Yunani, dan Romawi, serta ada abad pertengahan. Nah, yang pertama zaman Mesir kuno. Di sini ada masyarakat Mesir menggunakan tanaman henna untuk mewarnai rambut dan kuku. Warna rambut dianggap sebagai simbol kecantikan dan status sosial. Dan yang kedua ada zaman Yunani dan Romawi. Pewarna rambut dibuat dari campuran tumbuhan, abu, dan logam. Biasanya warna rambut tertentu digunakan untuk menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Next. Yang terakhir, di abad pertengahan, menggunakan pewarna rambut mulai berkembang di kalangan bangsawan Eropa. Seperti pewarna alami masih menjadi pilihan utama karena belum ditemukan bahan sintetis. Oke, selanjutnya apa aja sih tujuan dari pewarnaan rambut? Yang pertama yaitu menutupi uban, yang kedua memberikan efek dimensi pada rambut, yang ketiga menyesuaikan warna rambut dengan warna kulit, yang keempat memperkuat karakter atau gaya seseorang, dan yang terakhir yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah,
Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas struktur rambut, sekarang kita masuk ke materi yang seru banget nih, yaitu jenis pewarna rambut berdasarkan daya tahannya. Secara garis besar, pewarna rambut itu dibagi menjadi 4 jenis. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada yang namanya temporary color atau pewarna sementara. Ini tuh tipikal pewarna yang cuma bertahan 1-2 kali keramas aja. Kenapa cepet hilang? Karena dia tuh cuma nempel di permukaan luar rambut dan sama sekali tidak mengandung amonia. Di sini ada yang tahu contoh produknya di pasaran? Baik, sepertinya banyak yang belum tahu. Jadi untuk contoh produk di pasaran, itu tuh ada hairspray warna atau hair chalk atau kapur rambut yang sering dipakai buat acara pensi atau pesta. Nah, setingkat di atasnya ada semi permanen, warnanya bisa bertahan sedikit lebih lama, sekitar 6-12 kali keramas. Kelebihannya, pewarna jenis ini itu tidak mengubah pigmen alami rambut kita, jadi cenderung lebih aman. Lalu selanjutnya ada demi permanen. Di sini daya tahannya lebih kuat lagi, yaitu sekitar 20-28 kali keramas. Nah, bedanya dengan semi permanen, jenis ini itu sudah mulai menggunakan developer atau oksidan, tapi dengan kadar atau volume yang rendah. Terakhir, di sini jenis yang paling sering kita temui di salon-salon yaitu permanent color. Sesuai namanya, pewarna ini itu bertahan lama sampai rambut baru kita tumbuh dari akarnya. Kenapa bisa sekuat itu? Karena produk ini itu mengandung amonia dan developer yang bekerja membuka kutikula dan mengganti pigmen alami rambut secara total. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan tentang keempat jenis pewarna rambut ini sebelum kita lanjut ke fungsi asam basah? Tidak ada, Ibu. Baik, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, lalu di sini ada bahan pewarnaan rambut, yang dimana ada pewarna rambut, developer atau oksidan, bleaching itu kalau diperlukan, lalu ada shampoo khusus, ada conditioner, ada hair mask, serta ada pelindung kulit atau barrier cream. Baik, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai teknik aplikasi pewarnaan yang nantinya akan kalian pelajari secara langsung juga ya. Jadi teknik aplikasi pewarnaan ini ada 7. Yang pertama ada full color. Full color adalah teknik pewarnaan yang dilakukan pada seluruh bagian rambut mulai dari akar hingga ujung rambut. Selanjutnya ada retouch. Retouch merupakan teknik mewarnai kembali bagian akar rambut yang sudah tumbuh agar warna rambut terlihat merata. Yang ketiga ada highlight. Highlight adalah teknik memberikan warna yang lebih terang pada beberapa bagian rambut untuk menciptakan dimensi dan kesan lebih hidup pada rambut. Selanjutnya ada low light. Low light merupakan teknik memberikan warna yang lebih gelap pada beberapa bagian rambut untuk menambahkan kedalaman dan dimensi rambut. Lalu yang kelima ada ombre. Ombre adalah teknik pewarnaan dengan perpaduan warna yang berubah secara bertahap dari gelap ke terang. Ini biasanya banyak banget ya anak muda yang suka cat rambut tipe ombre gini. Selanjutnya ada balayage. Balayage ini sama ya kayak highlight. Jadi dia tuh memberikan warna yang lebih terang pada beberapa bagian rambut untuk menciptakan dimensi dan kesan yang lebih hidup pada rambut, tapi untuk sectioning rambutnya dibuat lebih tipis. Yang terakhir ada manipis. Manipis adalah teknik pewarnaan pada bagian depan rambut dengan warna yang lebih terang untuk menonjolkan dan membingkai wajah kalian. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi hasil pewarnaan rambut yang akan kalian praktikkan ya. Yang pertama ada warna dasar rambut. Warna dasar rambut sangat mempengaruhi pada hasil akhir karena setiap warna rambut akan menghasilkan tingkat kecerahan yang berbeda ya, seperti yang kalian tahu. Yang kedua ada kondisi rambut. Rambut yang sehat itu biasanya lebih mudah menyerap warna dibandingkan rambut yang sudah rusak. Jadi kalau misalkan rambut kalian sebelumnya udah pernah diwarnain, apalagi warna rambut yang gelap ya, seperti hitam atau dark brown, itu akan lebih susah untuk warna rambut itu masuk. Yang ketiga ada porositas rambut. Porositas rambut adalah kemampuan rambut menyerap dan mempertahankan warna. Semakin tinggi porositas rambut, semakin cepat rambut menyerap warna. Selanjutnya ada ketebalan rambut. Ketebalan rambut juga mempengaruhi proses pewarnaan karena rambut yang tebal biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama ya daripada rambut yang tipis. Selanjutnya ada waktu proses. Waktu pendiaman pewarnaan harus sesuai karena apabila terlalu singkat, itu biasanya warnanya tidak merata semuanya di rambut gitu. Dan jika waktu prosesnya terlalu lama dapat merusak rambut, jadi benar-benar harus diperhatikan. Lalu ada kualitas produk. Produk pewarnaan yang berkualitas itu akan menghasilkan warna yang lebih baik dan tahan lama. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget ya kualitas produk ini. Yang terakhir ada ketetapan pencampuran. Perbandingan antara warna dan developer harus tepat agar hasil warna sesuai dengan yang diinginkan. Jadi perbandingan antara pewarna dan developer ini harus seimbang. Biar rambutnya nggak rusak dan warnanya itu bisa rata di rambut. Baik, apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai faktor yang mempengaruhi hasil pewarnaan dan teknik aplikasi pewarnaan? Apa sudah paham semua? Sudah, Ibu. Paham, Bu. Baik, bisa dilanjut slide selanjutnya. Baik, dari semua penjelasan tentang teknik, jenis, dan faktor pewarnaan rambut yang sudah dijelaskan tadi, ada hal yang paling penting di dunia tata kecantikan, yaitu keselamatan kerja atau disebut juga dengan K3. Pada poin-poin di slide ini adalah SOP, yang bisa disebut dengan Standard Operating Procedure ya anak-anak, yang wajib kalian patuhi di laboratorium maupun di salon nanti. Nah, mari kita bedah satu persatu SOP yang harus kalian patuhi tersebut. Yang pertama yaitu wajib menggunakan sarung tangan untuk melindungi kulit tangan kalian dari iritasi bahan kimia, dan jangan lupa selain menggunakan sarung tangan, kalian juga harus melakukan tes alergi terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan pada klien, kalian harus mengaplikasikan penuh untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan kepada klien kita ya. Jadi kita harus tes alergi terlebih dahulu ke telapak tangan contohnya, ke kulit tangan kita terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan alat. Kebersihan alat adalah harga mati untuk menjaga sterilitas pada salon kita. Selain itu, berhati-hatilah saat aplikasi di area wajah agar bahan kimia tidak kontak langsung dengan mata. Yang selanjutnya adalah prosedur dan lingkungan. Mengikuti petunjuk penggunaan produk. Setiap produk memiliki petunjuk penggunaan yang spesifik. Jadi, bacalah aturan yang teliti. Terakhir, pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara tetap terjaga dan kalian tidak menghirup
uap kimia secara berlebihan. Dari yang Ibu jelaskan tersebut, apakah kalian sudah paham mengenai SOP salon? Sudah, Ibu. Baik, untuk materi selanjutnya bisa diterus. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana kita merawat rambut kita setelah pewarnaan. Ini penting ya, agar rambut itu tetap sehat dan terjaga pastinya. Yang pertama ada gunakan sampo khusus rambut pewarnaan. Yang kedua ada hindari keramas terlalu sering. Kalau bisa keramas itu menunggu 2-3 hari sebelum keramas itu didiamkan terlebih dahulu agar warna yang ada di rambut itu tetap bertahan. Yang kedua, gunakan conditioner setiap selesai keramas. Nah, penggunaan conditioner itu selalu aplikasikan pada berfokus pada batang rambut saja untuk mengembalikan kelembapannya. Yang kedua, lakukan hair mask seminggu sekali atau 2 kali juga bisa. Yang kedua, kurangi penggunaan alat styling bersuhu tinggi. Kalau misal kalian catokan nih atau catokan apa untuk apa, kalian harus kurangi suhu kalian agar rambut kalian nggak rusak. Yang terakhir ada lindungi rambut dari paparan sinar matahari agar rambut kalian tetap sehat juga, dan alangkah baiknya kalian kasih hair oil agar rambut kalian itu tidak kering dan kusam. Nah, seperti itu cara kita merawat rambut kita setelah melakukan pewarnaan ya anak-anak. Apakah dari sini untuk perawatan setelah pewarnaan ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Ibu, saya mau bisa tanya. dilanjutkan? Oh iya, boleh. Ibu, kalau rambutnya tuh bener-bener nge-crush banget gitu, kan ada tuh banyak yang kayak gitu karena over proses. Itu tuh perawatannya bagaimana sih Ibu yang harus dilakukan? Apa saja? Tadi gimana untuk rambutnya seperti apa? Yang bener-bener nge-crush banget kayak jagung gitu karena over proses. Kan zaman sekarang banyak ya entah karena smoothing atau karena bleaching gitu. Nah, itu gimana ya Bu cara merawatnya selain hair mask apa? Selain hair mask, kita biasanya bisa pakai hair oil. Tergantung rambut kita juga. Bagaimana kita ngerawatnya itu cukup seminggu itu bisa 2-3 kali. Atau juga bisa pakai hair tonic ditambahin biar makin bagus. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Apa ada lagi teman-teman? Tidak ada Ibu. Baik, jika tidak ada kita bisa lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan tentang SOP, cara pewarnaan rambut yang benar, cara menganalisis sebelum mewarnakan rambut, dan cara merawat rambut sesudah melakukan pewarnaan. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang paham? Baik, saya simpulkan ya. Pewarnaan rambut merupakan proses pengubahan warna rambut untuk tujuan estetika maupun fungsional. Keberhasilan pewarnaan dipengaruhi oleh pemilihan jenis pewarnaan, teknik aplikasi yang tepat, seperti yang dijelaskan tadi, kondisi rambut, serta pewarnaan setelah pewarnaan agar warna tetap indah dan rambut tetap sehat. Apakah ada yang mau bertanya atau kurang paham setelah dijelaskan? Tidak ada Ibu. Baik, untuk Ibu Diva bisa dilanjutkan. Baik,
anak-anak, karena sepertinya kalian sudah paham ya untuk pemaparan materi tentang pewarnaan rambut kali ini. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan sedikit praktik kecil-kecilan, anjay, agar pengetahuan kita lebih mendalam lagi. Nanti untuk praktiknya akan dilakukan secara berkelompok. Nanti pembagiannya saya yang bagi, saya akan share di grup nanti. Oke, begitu saja. Selebihnya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Saya harap, berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa penutup. Ibu, untuk prakteknya besok menggunakan model atau bagaimana Ibu? Atau sesama teman? Antar teman dulu ya, karena kita hanya praktik tanpa bleaching kok, kayak praktik biasa aja. Untuk hanya basicnya aja, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, silakan ketua kelasnya memimpin doa penutup. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan doa bersama dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Melza. Oke, cukup sekian dari saya untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk join Meet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Yeay.